Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. One Piece episode 1131 yang lalu sudah menunjukkan bergabungnya Kuma dan Jinny ke dalam kelompoknya Dragon dan Ivankov, hingga lahirlah pasukan revolusi. Kelompok itu melakukan pergerakan untuk melawan pemerintah dunia. Mereka benar-benar menantang penguasa dunia. Namun suatu hari Jinny telah diculik oleh sosok misterius. Hal itu membuat Kuma dan pasukan revolusi jadi sangat terpukul. Melanjutkan cerita di episode sebelumnya, One Piece episode 1132 diawali dengan menunjukkan keadaan di markas pusat Baltigo. Di sini pasukan revolusi meminta bantuan. Terlihat Ivankov sedang berada di kerajaan gua. Dia tak bisa membantu karena sedang kerepotan. Namun Kuma menyanggupi hal itu. Dia langsung berteleport ke lokasi pasukan lain. Kuma yang baru datang langsung membantu pasukan revolusi dengan gagah berani. Dalam ingatannya masih terbayang-bayang sosok Jinny yang sudah tertangkap. Sejak saat itu Kuma jadi lebih nekat dalam bertarung. Dia pun menunjukkan ekspresi datar namun penuh dengan kesedihan. Selanjutnya ada adegan flashback saat ada laporan mengenai tertangkapnya Jinny. Menurut rekan-rekannya, Jinny ditangkap oleh Tenryubito dan akan dijadikan istri. Nah, kembali ke arena pertempuran. Dengan bantuan Kuma dan pasukan revolusi, pemberontak Toumi bisa menang setelah 3 tahun berjuang. Di sini pasukan yang kalah merasa sudah dijebak. Sementara itu, pasukan angkatan laut sedang menyadap percakapan pasukan revolusi. Bendera pasukan revolusi pun berkibar di wilayah pemberontakan Toumi, menunjukkan besarnya peran mereka untuk mendapatkan kemenangan. Setelah menang, Kuma menghubungi Dragon. Dia meminta izin untuk kembali ke kapal karena sudah merasa kelelahan. Sementara itu di kapal, Kuma masih belum melupakan kejadian penculikan Jinny, dan permintaan maaf rekan-rekan Jinny pun masih terngiang di ingatannya. Selanjutnya 2 tahun berlalu sejak insiden penculikan Jinny. Terlihat sebuah kapal sedang berlayar. Orang di kapal itu memanggil nama Bonnie. Nah, ternyata orang di kapal itu adalah Jinny. Beralih ke markas Baltigo. Di sini Jinny menghubungi pasukan revolusi. Terlihat Dragon, Kuma, dan Ivankov menjawab panggilan Jinny dengan sangat terkejut. Tapi hal buruk telah menimpa Jinny. Dia mengatakan bahwa sudah menderita sakit dan dibuang oleh Tenryubito. Kuma sangat terkejut ketika tahu bahwa Jinny sakit. Jinny pun mengatakan ingin bertemu dengan Kuma dan yang lainnya. Tapi itu tidak mungkin karena ini adalah telepon selamat tinggal darinya. Kuma semakin panik. Dia ingin tahu di mana posisi Jinny saat ini agar dapat segera menolongnya. Namun Jinny mengatakan bahwa dia sudah sekarat. Dia senang Kuma memperhatikan dirinya, tapi Jinny tak mau Kuma melihat dirinya saat ini. Kuma pun langsung tahu di mana posisi Jinny berada, karena hanya satu tempat yang akan dikunjungi oleh Jinny. Ya, Kuma pun berteleport ke kerajaan Sorbet, sementara Jinny masih belum mematikan teleponnya. Jinny berkata akan tetap mencintai Kuma selalu dan selamanya. Nah, Kuma pun sampai di kerajaan Sorbet. Tapi itu terlambat. Jinny sudah tiada dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tubuh Jinny terlihat membiru dan kulitnya mengeras seperti batu ketika terkena sinar matahari. Kuma sangat sedih ketika melihat keadaan Jinny. Kuma pun teringat masa lalu mereka ketika tumbuh bersama di kerajaan Sorbet. Kuma mengangkat tubuh Jinny yang sudah tiada dan teringat momen ketika Jinny mengajaknya untuk menikah. Air mata Kuma tak terbendung lagi. Dia menangis, air matanya mengalir deras. Kuma pun memeluk tubuh Jinny yang sudah tiada dengan putus asa dan air mata. Para lansia di desa mengatakan bahwa Jinny sudah nekat menyeberangi lautan agar dapat menyelamatkan bayinya. Kuma pun tersadar dan melihat bayi Jinny sedang menangis.
Akhirnya Kuma bertekad akan membesarkan bayi Jinny dengan baik agar rekannya itu dapat beristirahat dengan tenang. Kita pun melihat Kuma di depan batu nisan bertuliskan Jinny. Nah, perjuangan Kuma untuk merawat Bonnie baru dimulai. Dia yang tak punya pengalaman apapun terhadap bayi terlihat sangat kesulitan. Para lansia berusaha memberitahu Kuma cara yang benar untuk merawat bayi. Sementara itu, bayi Bonnie terlihat minum susu dengan lahap. Kuma pun teringat tentang Jinny kecil yang punya nafsu makan besar. Beberapa tahun berlalu, Bonnie sudah bisa bicara. Dia memanggil Kuma dengan sebutan Papa. Kuma pun jadi terharu. Terlihat Bonnie semakin tumbuh besar dalam asuhan Kuma dan para lansia di kerajaan Sorbet. Kuma pun selalu berusaha menemani dan merawat Bonnie dengan baik. Namun pejuang itu tetap menjalankan pertempuran bersama pasukan revolusi. Kuma dapat menjalankan dua peran dengan baik. Dia bisa merawat Bonnie dan juga bisa bertarung dengan gagah berani di medan pertempuran. Hal itu tentu membuatnya lelah dan seringkali terluka dalam sebuah pertempuran. Nah, di sini kita juga bisa melihat adegan di mana Sabo kecil berlatih dengan Kuma. Lalu tak lama kemudian sebuah hal buruk terjadi. Kuma terlihat panik. Dia menutup semua pintu dan jendela hingga tak ada satupun cahaya yang dapat masuk ke dalam. Kuma terlihat sedih dan tegang karena sebuah hal buruk. Kuma pun menunjukkan sebuah batu biru yang tumbuh di bawah mata Bonnie. Kyukyu dan rekannya terkejut. Mereka masih ingat bahwa itu adalah batu yang ada di tubuh Jinny saat dia tiada. Kyukyu dan rekannya langsung berusaha mencari dokter untuk memeriksa Bonnie. Kuma berterima kasih kepada mereka berdua. Dokter pertama tak tahu penyakit Bonnie. Dia malah meminta untuk coba letakkan Bonnie di bawah sinar matahari. Tapi tentu saja Kuma tidak mau. Dokter kedua juga sama. Dia tak tahu apa-apa tentang penyakit Bonnie itu. Akhirnya karena Bonnie sakit, Kuma memutuskan untuk pensiun dari pasukan revolusi. Dia mengatakan harus selalu ada di sisi Bonnie, tentu untuk mengawasi perkembangan penyakitnya itu. Dragon pun dapat memahami situasi Kuma. Dia setuju dengan pengunduran diri Kuma dan bahkan Dragon akan membantu mencari dokter terhebat untuk Bonnie. Timeline pun beralih ke 7 tahun sebelum masa ini. Usia Bonnie adalah 5 tahun. Dia terlihat mengejar 3 anak yang cengeng. Kita pun bisa melihat Bonnie di usia 5 tahun. Dia tampak berani dan tidak cengeng. Teman-temannya mengejek Bonnie karena tak bisa keluar rumah. Mereka mengejek Bonnie sebagai vampir karena tak boleh terkena sinar matahari. Bonnie pun dengan tegas memberi mereka tendangan keras yang membuat anak itu jadi terjungkal. Anak-anak itu pun menangis dan berlari meninggalkan Bonnie. Sementara itu Bonnie tampak puas karena sudah berhasil memberi pelajaran mereka semua. Tak lama kemudian Kuma muncul. Dia mengingatkan kepada Bonnie untuk tidak pergi keluar. Bonnie pun bilang dia hanya bercanda. Bonnie juga mengatakan bahwa dia tidak suka melihat ayahnya sedih, karena itulah dia akan menurut. Kuma terlihat menangis haru dan dia memeluk Bonnie dengan erat. Kemudian Bonnie cerita bahwa dia kesal saat anak-anak itu mengejek wajahnya yang punya batu permata. Bonnie merasa tidak nyaman dan merasa aneh karena batu permata di wajahnya itu. Namun Kuma berusaha menghibur Bonnie dengan mengatakan bahwa teman-temannya itu cuma iri karena tidak punya batu permata seperti Bonnie. Nah, Bonnie pun percaya dengan ucapan Kuma dan dia jadi tersenyum. Setelah itu Kuma dan Bonnie berbincang tentang rencana jalan-jalan setelah Bonnie sembuh. Di sini Bonnie menyinggung tentang Pulau Langit. Kuma terkejut ketika mendengar Bonnie tahu mengenai Pulau Langit. Bonnie pun mengatakan bahwa dia tahu Pulau Langit dari sebuah buku. Menurut Bonnie, karena Pulau Langit itu dekat dengan matahari, maka mereka mungkin bisa melihat Nika di sana. Kuma pun langsung menari ala Nika. Nah, di sini Kuma mengatakan akan pergi ke Pulau Langit ketika usia Bonnie 20 tahun.
Dan saat usia Bonnie 19 tahun, Bonnie ingin pergi ke pulau manusia ikan. Selanjutnya, seorang dokter mengatakan jika Bonnie mengidap penyakit sisik sapir, dan itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Menurut dokter, sakit Bonnie akan semakin parah jika terkena sinar matahari ataupun sinar bulan. Dan walaupun tak terkena dua hal itu, keadaan Bonnie akan memburuk seiring waktu berjalan. Dan intinya, semua akan berakhir ketika Bonnie berusia 10 tahun. Kuma tampak terkejut dengan perkataan dokter itu. Dia merasa ini tidak adil karena Bonnie sudah berjuang untuk tumbuh menjadi gadis yang kuat. Lalu rasa sedih Kuma langsung berubah jadi rasa terkejut ketika dia dikejutkan oleh Bonnie yang belum tidur. Kuma pun sangat terkejut. Dia tidak ingin Bonnie tahu mengenai penyakitnya itu. Tapi di sini ternyata Bonnie sudah mendengar semuanya. Dia mengatakan bahwa semua ini akan berakhir saat usianya 10 tahun. Ya, di sini Bonnie salah sangka ya. Menurutnya dia akan sembuh ketika usianya mencapai 10 tahun. Kuma yang tak sanggup berkata jujur terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa iya, ketika usia Bonnie 10 tahun, Bonnie akan sembuh. Bonnie pun jadi sangat senang dan ingin segera bepergian ketika usianya mencapai 10 tahun. Nah, sampai di sini Kuma jadi merasa bersalah karena sebuah kebohongan. Tapi akhirnya Kuma tetap tak bisa bicara jujur. Dia memilih mempertahankan kebohongan itu. Kemudian 3 tahun berlalu, terjadi peristiwa buruk di kerajaan Sorbet. Terlihat sebuah kebakaran besar. Para lansia jadi memanggil-manggil Kuma untuk meminta bantuan. Ternyata Raja Bekori sudah kembali. Dia sama kejamnya seperti dulu. Dia ingin membuang sebagian negara yang menjadi beban. Kuma pun tampak terkejut dengan hal itu. Oke, itu aja pembahasan untuk full story One Piece episode 1132 ini. Mimin dari Komuna Anime, terima kasih.